merancang inovasi pemasaran yang lebih efektif dan mendorong peran pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata. Dan selanjutnya ada teori penelitian. Yang pertama adalah teori pariwisata. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata didefinisikan sebagai beragam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Nugraha, RM, dan kawan-kawan 2017 juga menambahkan bahwa saat ini kepariwisataan merupakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan sektor lain yang sifatnya multidisiplin dan multidimensi dan telah menjadi kebutuhan hampir setiap individu baik masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun wisatawan ini sendiri. Yang kedua ada teori komunikasi. Teori diskusi inovasi oleh Everett Rogers secara garis besar dapat disimpulkan bahwa difusi inovasi merupakan proses sosial dalam mengkomunikasikan informasi mengenai ide-ide baru yang awalnya dipandang secara subjektif, namun perlahan-lahan mulai dikembangkan melalui proses konstruksi sosial sehingga dapat dipandang secara objektif. Yang selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian ini ada penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dapat disebut demikian karena jenis penelitian ini memberikan penekanan atau fokus pada upaya pendeskripsian keadaan sebagaimana adanya. Pendekatan kualitatif digunakan agar dapat menggambarkan dan mengungkapkan serta menjelaskan realitas sosial yang terjadi. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat dideskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat akan fakta-fakta tertentu. Penelitian ini berupaya menjelaskan realitas dan menganalisis peran komunikasi multimedia dalam industri pariwisata ekonomi kreatif pada desa wisata Puncak Awas Salumpur. Hasil riset penelitian ini membahas pengembangan pariwisata Puncak Awas Salumpur melalui strategi branding wisata geopark Puncak Awas Salumpur dengan dukungan komunikasi multimedia. Branding ini penting untuk meningkatkan citra dan daya tarik wisata geopark di era digital. Dukungan dari pemerintah, pengelola wisata, dan masyarakat lokal sangat diperlukan, terutama dalam mempertahankan kearifan lokal dan membangun sikap positif terhadap pariwisata. Pentingnya peran masyarakat lokal dalam penerapan branding dan komitmen pada kebijakan pemerintah juga menjadi sorotan. Kesadaran masyarakat terhadap branding menjadi kunci keberhasilan dalam menarik wisatawan. Branding pariwisata yang kuat akan meningkatkan jumlah wisatawan, namun tantangan seperti pengelolaan teknologi dan infrastruktur harus segera diatasi dengan inovasi dan kreativitas. Jadi kesimpulannya, komunikasi multimedia dan branding yang efektif dapat meningkatkan promosi dan daya tarik wisata Puncak Awas Salumpur yang pada akhirnya mendukung perkembangan pariwisata berkelanjutan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, disilahkan. Apa ada yang mau bertanya? Ivana sama Alia. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Alia dengan diberitakan 816. Izin bertanya kepada kelompok 4. Apa tantangan utama dalam mengimplementasikan komunikasi multimedia di sektor ekonomi kreatif pariwisata desa wisata Puncak Awas Salumpur? Salumpur. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini saya akan bertanya, strategi branding apa yang sudah diterapkan untuk mempromosikan Puncak Awas Salumpur ini sendiri? Terus bagaimana, ini nggak apa-apa juga menurut kalian atau mungkin menurut beberapa riset, bagaimana koordinasi antara pengelola wisatanya dengan pemerintah dan masyarakat lokal dalam pengembangan wisata? Karena kan kita tahu promosi sekaligus branding pariwisata itu nggak cuma satu pihak. Tentu harus ada pemerintah, pengelola lokal, koordinasi dan pemerintah dan masyarakat lokalnya. Mungkin menurut kalian atau ya hasil riset kalian bagaimana? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Teh Alia terlebih dahulu. Pertanyaannya itu, apa tantangan utama dalam mengimplementasikan
Jawabannya, tantangan utamanya itu masih rendahnya pemahaman dari pengelola wisata untuk dapat mengakses media interaksi promosi dalam memasarkan objek wisata dan dalam kebijakan yang diatur oleh pengelola serta pemerintah dalam pembangunan desa wisata Awas Sarumpun. Terus perkembangan komunikasi multimedia di wisata Puncak Awas Sarumpun itu masih belum optimal. Informasi yang masih belum dapat sampai di masyarakat luas dengan adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah setempat secara merata dan minimnya pengetahuan pengelolaan terhadap pentingnya promosi dalam multimedia. Mungkin apakah cukup? Selanjutnya pertanyaan dari mana strategi branding untuk mempromosikan Awas Sarumpun dan koordinasi pemerintah dan masyarakat lokal. Jadi di sini itu pemerintahnya mereka udah buat survei langsung ke masyarakat, buat masyarakat tuh ikut memberitahu apa sih kekurangan apa saja yang ada di Awas Sarumpun ini agar nanti pemerintah bisa membantu untuk mengembangkan si Awas Sarumpunnya. Lalu dari strategi branding untuk mempromosikannya sendiri, pemerintah itu udah membantu dengan membuat pamflet, poster, dan bahkan kalender event pariwisata supaya di tempat itu banyak kegiatan pariwisata yang membantu untuk menambah bertambahnya wisatawan yang datang ke Awas Sarumpun. Terima kasih. Mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya